Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus badhe tanglet niki perbedaan antara sukma kali jiwa niku napa Gus? Sukma kali jiwa. Nggih. Lah terus apa sukma niku saged dipindahkan Gus? Maksudnya itu dialihkan ke media lain. Misalnya kados ke boneka itu sukma niku. Lah terus kaping 3 sukmane dipindahkan ke boneka misalnya ke media lain itu apa bisa Gus? Dipindah ke orang lain. Media lain, media lain. Nah, terus apa keterkaitannya semua itu dengan roh? Nggih. Sampun ngaten kemawon. Dalam bahasa Jawa bisa disebut sebagai dulur papat. Apakah sukma itu? Siapa di antara kita sing ngaku-ngaku Islam kok tauhidnya belum ke anak? Nyun sewu, di mata Allah belum bisa dikatakan muslim. Apakah ini si hamba termasuk orang yang pendosa atau berdosa? Kami jawab dari pandangan syariah dulu, Pak. Ketika saat kita masih duduk di hukum syariat, sementara satu sisi kita belum mengenal tentang hakikat makrifat, siapapun kita pasti akan terpengaruh dengan nafsu diri di dalam diri kita, sehingga sifat basariyah pada diri kita itu pasti akan selalu menang. Inilah yang kami maksud jiwa kita atau ruh kita dalam keadaan terjajah oleh nafsu. Inilah yang kami sebut ruh menjadi budaknya hawa nafsu. Kalau dipandang dari kacamata syariah ini Bapak Ibu, itu enggak apa-apa. Pandangan syariah laksana seperti ini. Apakah salah seseorang ketika mata zahirnya ini buta, dia berjalan kemudian dia tertabrak oleh tiang atau tembok, salah enggak? Kita mau mengatakan salah, wong faktanya dia itu buta, enggak tahu apa-apa. Kita kasih maklum, yang perlu disalahkan dalam hal ini adalah seseorang ketika saat Muhammad sudah datang membawa ajaran dinul haq, tapi dia tolak itu. Padahal dinul haq ajarannya adalah liyudhirahu ala dini kulli. Wa qala aidan qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran yang membebaskan ruhaniyah ini dari perbudakan hawa nafsu kita tolak. Akhirnya kita lalai, baik di dalam ketika jasmani melakukan sholat, ruhani lalai pada Allah, ataupun bahkan di luar aktivitas sholat jasmani, hati pun lalai pada Allah. Karena sifat basariyah kita selalu menang di dalam diri kita. Inilah yang mestinya terkena hukum, di mana dia adalah orang pendosa. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Mereka mendustakan di dunia ini
akan pertemuan terhadap Allah alias tidak mau, karena dia alasannya mengapa tidak mau, karena ruhaniyah menyibukkan diri bersukaria bercinta dengan kesenangan dunia. Orang buta tadi sudah kita ingatkan, Pak, Bu, di depanmu itu ada orang membakar bata. Nggak percaya, dia tabrak itu. Ya sudah, inilah mereka yang pantas sebagai orang yang salah, sebagai orang yang tidak percaya. Kalau sudah dikasih tahu terhadap orang yang tidak buta, Pak, di depan kau ada cagak, ada tiang, ada tembok, nggak percaya dia, jalan aja terus, sehingga tertabraknya dia dengan sesuatu itu. Inilah letak hukum dia sebagai pendosa. Kecuali Allah tidak menurunkan Muhammad untuk menyampaikan hal ini, dimaklumi, tidak akan dikatakan sebagai pendosa. Ini kacamata syariat. Sekarang kita tarik kacamata hakikat. Kita yang sudah menerima ajaran dinul haq, berarti kita tidak membahas orang-orang ahli hijab, ya. Kita membahas orang-orang yang sudah menerima ajaran Allah, selanjutnya dia mengamalkannya, tapi dia sering hatinya lalai pada Allah, dalam kurung masih ada sering hatinya iman selain Allah yang berperan atau yang lainnya. Apakah ini termasuk berdosa? Bapak Ibu, wala baghin wala adin innallaha ghafurur rahim. Bila mana olehnya Anda itu lalai pada Allah, ruh ini, ruhaniyah ini masih kecampuran lagi keregetan atau kejatuhan penyakitnya hati, lalai duniawiyah, sehingga imannya masih ada pada Allah satu tempo tanpa Anda sengaja, maka ini tidak dikategorikan orang yang berdosa. Itulah bentuk proses Anda ketika di musyahadatul fana menuju musyahadatul kamil, dari kamil menuju musyahadatul baqa. Intinya siapapun kita, manakala masih dijatuhkan Allah, kekasih itu di fana dan di kamil, masih kita itu ada di zona kadang kita itu bertemu, kadang tidak, kadang ingat, kadang lalai. Ini sama dengan seseorang puasa Ramadan. Ketika dia tidak sengaja untuk makan, lalai kalau dia berpuasa. Perutnya lapar, di depan ada sate 10 sendok, kita makan langsung. Habis itu sate, habis itu nasi, kuahnya juga begitu, cuman tinggal satu lening. Hati pisan. Dijatuhkan Allah, kita ingat kalau kita lupa. Manakala satu lening, satu eman-eman ya, kita teruskan, batal enggak? Batal, Pak. Jadi yang 9 sondok ponjol separuh sondok, ketika kita melakukan makan itu dalam keadaan lupa kalau kita itu berpuasa, hukumnya tidak membatalkan puasa. Berarti kholwat sampai tidak batal, enggak batal. Lanjutkan, apalagi jenengan keadaan haid, orang perempuan. Ada yang tanya, saya belum 40 hari
Saya berkholwat sampai 7 hari, tamune teko, tamunya datang. Apakah kita harus berhenti untuk kholwat? Jangan. Cuman saja mana amaliyah yang bersifatkan syariah, contoh sholat secara jasmani jangan kau lakukan. Zikir la ilaha illallah diucapkan di lisan jangan. Sholawat jangan. Cukup ruhaniyahmu sajalah yang melakukan zikir. Sir, lebih-lebih sirul asr, nggak ada masalah. Sebab kontekmu kholwat itu adalah membersihkan ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Cuman mengapa kita ditekankan sekaligus bersuci zahiriyah ini, toharoh itu semata-mata biar balan, ya, biar ada keseimbangan antara hukum syariah dengan hakikat yang terjadi pada dirimu, dengan harapan orang dekat kamu itu tidak ada persoalan. Semata-mata seperti itu. Jadi Bapak yang ada di Kudus tadi yang bertanya, tidak berdosa manakala Anda tidak dengan sengaja untuk melalaikan pada Allah. Solusinya bagaimana biar gak mudah lalai? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa qala aidan wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Sibukkan hatimu mulai pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, hatimu berzikir sirul asrar. Apabila itu mudah memakai media, silahkan pakai media, apapun mediamu. Apakah media jasmani, Anda mengucap la ilaha illallah, atau media jasmani yang berupa af'al, apa? Anda memegang apa dan melakukan apa, mencukur rambut, atau Anda itu bekerja apapun, iku media, gunakan sirul asrar terjadi di dalamnya. Itu caranya, ya. Ya, ada lagi kami persilahkan. Disenggai itu monggo yang ada di majelis barangkali ada, silakan. Mungkin sambil menunggu di majelis di VC 082141295309, yang di luar silakan lewat VC, boleh lewat VN WA, silakan. Pokoknya aja chat WA, leren moco kula. Ditelepon WA silakan, di jalur simpati kami persilakan. VN enggak masalah, silakan. Di jalur simpati Bapak, ojo di jalur dari Cikampek, di jalur simpati, bukan di jalur Indosat. Silakan di jalur simpati, jangan di Indosat Bapak, ya.
selalu menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seputih Raman, Lampung Tengah, Gus. Kulo Pak Mujito, Pak Suwito. Kurang besar audionya. Bareng live Gus Muklason. Gus nderek tanglet. Jarene Mbah Yai niku terus benjing niku ajeng enten. Nggih, assalamualaikum saking Sampit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sampit Bapak, Gus. Inggih. Pengen bertanya Bu Gus. Monggo. Begini Gus. Yang merasa, yang mendengar, yang melihat itu semuanya Allah. Jadi semuanya itu tidak ada lagi yang melihat, yang mendengar, hanya semata-mata Allah, kan begitu kan Gus? Nggih. Apakah begitu Gus? Nggih. Mungkin itu Gus pertanyaan saya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, pertanyaan dari Sampit. Bapak siapa ini? Tadi tidak sempat ku jawab, tanya, enggak apa-apa sudah. Kedudukan surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwasanya hidup itu namanya Allah, itu Ahad Esa. Di dalam keesaan manakala ruh itu di posisi di situ, maka benar Bapak, tidak ada yang menyembah, yang disembah, tidak ada yang melihat, yang dilihat, atau mata yang untuk melihat. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang disebut orang yang sudah makrifat adalah semuanya itu sudah tiada. Artinya ini kalau kita bicara sudah di ahad, sesuatu yang tidak bisa kita arani, kita sebutkan. Bisanya itu terdiam, hati gemuruh, gemuruh, meledak-ledak. Hanya akunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum arah di situ kita akan mengalami la yarawna li anfusihim syai'an. Tidak ada pernah dalam hati kita itu beriman selain daripada Allah. Justru dalam hati kita yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Berlaku hanya hukum Allah sajalah yang berkehendak, hanya Allah lah yang berkuasa, hanya Allah lah yang berperan. Dirinya si salik, si arif sudah tidak ada. Sehingga itulah selanjutnya akan disebut sebagai ahad, yang di dalam hati sampean akan terjadi hanya satu, aku Allah. Siapa yang bicara aku Allah? Ya dirinya sendiri, dirinya Allah sendiri, bukan kita. Itu Pak namanya ahad. Jadi benar, tidak ada sebutan, tidak ada yang melihat dan yang dilihat. Semuanya nama-nama itu sudah sirna. Oke, kita masuk di berikutnya. Di majelis sekali silakan yang barusan masuk tadi. Ini nanti kalau video call gak jelas mending di telepon biasa mawon, artinya nelpon lewat WA. Tolong Pak, VC kelihatannya suaranya putus-putus.
kita alih kepada telepon yang tidak bergambar. Namanya apa itu? Ya telepon WA, cuman tidak muncul gambarnya, gak muncul orangnya begitu. Silakan Pak. Mungkin di majelis. Kusarankan kepada para buya, para mursyid ya, yang sudah menggelar dinul haq, tolong bila mana panjenengan punya nomor kasihkan pada umat untuk klarifikasi dan tanya pada umat, sebab umat akan bingung dan banyak yang tidak paham, sehingga bisa cair maksudnya itu lewat tanya jawab. Mungkin ini sangat penting supaya umat tidak bingung begitu. Cuman resikonya jarang tidur kau, sibuk dengan jawaban, mboten napa-napa, cepet engko matine engko gampang. Ya, monggo di majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus badhe tanglet niki perbedaan antara sukma kali jiwa niku napa Gus? Sukma kali jiwa. Nggih. Lah terus apa sukma niku saged dipindahkan Gus? Maksudnya itu dialihkan ke media lain. Misalnya kados ke boneka itu, sukma niku. Lah terus kaping 3 sukmane dipindahkan ke boneka, misalnya ke media lain itu apa bisa Gus? Dipindah ke orang lain. Media lain, media lain. Nah, terus apa keterkaitannya semua itu dengan roh? Nggih. Sampun ngaten kemawon, matur nuwun saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang jiwa ini ada kaitannya dengan ayat yang mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai. Iki bahasanya adalah jiwa. Apakah yang dimaksud jiwa itu adalah ruh? Terus apa perbedaan ruh dengan jiwa? Di situ dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Jiwa yang damai. Mutmainnah itu yang damai. Sesuai dengan pertanyaan apakah jiwa itu bisa terdiri dari nafsu nafsiyah atau amarah atau nafsiyah atau lawamah atau mutmainnah. Itu jiwa. Dalam bahasa Jawa bisa disebut sebagai dulur papat. Apakah sukma itu? Sukma adalah roihan yang bersemayam di dalam akliyah, akal. Sukma itu bahasa Jawa. Bahasa kitabnya adalah roihan. Roihan itu sesuatu yang ada kaitannya dengan cipto-cipto, berarti angan yang di dalam akliyah kita. Ini yang namanya sukma. Yang jiwa adalah
dulur papat tadi Pak, nafsu-nafsu itu. Siapapun ruhnya itu manakala terkuasai oleh jiwa yang terdapat pada nafsiyah, maka condong hatinya itu terhadap selain Allah. Manakala ruh itu terkuasai oleh sifat basiroh, maka condongnya ruh itu hanya pada Allah. Terkait sukma itu nganut Pak, nganut pada rajanya, apa? Ruh. Bila mana rajanya itu dolim, sukmanya juga dolim, masyarakatnya dolim, prajuritnya dolim. Manakala rajanya itu, ruh itu tidak dolim alias taat pada Allah karena basyiroh, maka sukma atau roihan itu mengikuti. Sehingga seseorang kalau sudah tertata ruhaniyahnya sudah terbangun, secara otomatis jasmaniah itu terbangun. Terhadap orang lain itu selalu asor, tidak merasa ria, takabur dan lain sebagainya. Yang asalnya kita itu orang pemarah, akhirnya menjadi penyabar. Terhadap istri asalnya kita itu orang yang bakhil. 1 bulan dikasih belanja 10.000, akhirnya sekarang dikasih 1 juta. Itu kan menyesuaikan dengan keadaan. Tapi ada perempuan yang tidak melihat keadaan. Pokoknya 1 bulan 2 juta, yo 2 juta. Tidak melihat keadaan sang suami. Marah-marahlah dia. Ada Pak perempuan seperti itu? Nggak ada kan di sini? Ada, dan itu banyak Pak. Ada yang karena alasan begini Pak, saya hanya di madu. Wis, saya di madu, wis gak oleh wongi, yang penting oleh dunya, diperaslah kita. Dengan alasan anak, dengan alasan macam-macam. Coba tolong lihat keadaan suamimu. Istri yang baik adalah istri yang tidak memberatkan oleh suami, melihat keadaan. Apa mesti dia pangkatnya sebagai bupati mesti berada terus? Belum tentu. Apa mesti suamimu menjadi pengusaha, ya toh, terbesar di Jawa Timur, mesti dia berada? Suatu saat dia itu juga tidak ada Pak. Kita aja yang melihat, mandangnya itu enak, belum tentu. Kadang dia juga tiap bulan menanggung resiko hutang piutang lagi itu Pak nggih. Ingat, rumus pabrik besar limbahnya juga pabrik kecil, limbahnya kecil. Pandai-pandailah kau hei istri untuk membaca kondisi suamimu. Jangan kau berorientasi status si kades mesti duitnya ukeh. Lho jane nggih, dalam 1 tahun 2,5 M, tapi ku duduk duitnya kades, duitnya masyarakat. Ya tinggal kadesnya aja. Amanah apa enggak? Cara untuk mentasarufkan benar atau tidak tergantung kadesnya. Umpama jadi kades, bagaimana pendidikan Rasulullah?
Utamakanlah kepentingan umat di atas kepentingan keluarga. Itu Pak Rasulullah. Kita meniru yo sak kuat-kuate, gak kuat yo didel ngoten lawan apa bingung-bingung. Ya. Itu prinsip Rasulullah. Bisa Anda tiru, bisa ndak. Utamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sekarang kembali kepada diri kita. Yang namanya sampai pada ahad itu prosesnya kita ahadiyah dulu, berarti muraqabah dulu, habis itu musyahadah. Tahali dulu, kemudian tajali. Kuncinya hanya di dzikir sirul asrar dalam hal perilaku rohaniah. Sehingga mengapa saking pentingnya urusan rohaniah, W.R. Supratman dalam lagu kebangsaan Indonesia tentang pembangunan, membangun itu rohaniah diletakkan di depan. Bangunlah jiwamu dan bangunlah badanmu. Jadi jiwa itu adalah nafsu, kemudian sukma adalah angan-angan di dalam diri kita. Ya, jadi itu Bapak terkait masalah jiwa dan sukma. Yang kedua, apakah bisa ditaruh angan-angan sukma itu terhadap orang lain? Bisa Pak, bisa. Wong namanya angan-angan. Angan-angan dimasukkanlah terhadap orang lain dengan cara surat An-Nas ayat yang terakhir ya, alladzina hum yuwaswisu fi sudurin nas minal jin, surat kedua dari yang terakhir ya, minal jinnati wan nas. Ditiupkanlah, nafsu akan meniupkan, membisikkan terhadap dada kita, maksudnya hati, untuk mempengaruhi angan-angan terhadap selain Allah. Lah nafsu membisikkan itu unsurnya satu dari minal jin. Apa itu jin? Korin pada dirimu. Itulah yang namanya nafsu. Kedua, wanas, manusia. Ini manusia kita ini mempengaruhi dengan ilmunya untuk hati beriman terhadap selain Allah, untuk memuja, memuji, menyembah terhadap selain Allah. Padahal Rasulullah sendiri sudah katakan, innama ana basarum mislukum, aku sama dengan kau, makhluknya, manusianya. Oleh sebab itu sembahlah siapa yang ku sembah, pujalah siapa yang ku puja, jangan kau menyembah saya, memuja saya. Begitu Pak ya. Oke. Selanjutnya ada, silakan. Di jalur telepon silakan yang sudah masuk tadi. Kalau kami menerangkan posisi, tolong jangan telepon lagi dong. Nanti kalau sudah saya kasih kesempatan telepon, silakan telepon. Begitu. Silakan, monggo di majelis. Ada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarnya dari sifat basaria dan melepas keakuan diri, apakah sama dengan jihadun nafsi? Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah melakukan proses tahalli ke tajalli dan atau proses menghilangkan sifat basariyah itu sama dengan mujahadatun nafsi? Sama Pak. Mujahadah itu peperangan. Iki diterima apa gak karo-karone padha cangkrik.
Bu, tak pending dhisik ya teman ya. Oke. Halo, Assalamualaikum. 95 309. Iya, halo, dari mana Bapak? Mungkin sambil menunggu. Kembali kepada pertanyaan di majelis tadi Bapak Ibu tentang masalah mujahadatun nafsi. Mujahadah itu memerangi. Nafsi itu nafsu diri. Diri basariyah itu perangono cek gak muncul. Sama. Ini tidak hanya di dalam waktu sepi. Tidak hanya di dalam waktu sepi saja, tetapi di dalam jasad ini rame atau jasad ini masih berinteraksi dengan urusan duniawiyah. Ini Bapak yang ada di Astapura, tolong di jalur Indosat Pak ya, jalur telepon Pak ya. Bapak Ibu, sama mujahadatun nafsi dengan penafian, pembersihan, peniadaan sifat basariyah terhadap kita. Caranya birriyadhati wal azkar. Riyadhah ada hubungan dengan jasmani. Ya. Jasmani. Lah jasmani ini kita berpuasa, kita toharoh, menjaga makanan, jangan sampai makanan yang dilarang oleh agama. Bisa jadi menjaga dengan hadas kecil dan besar. La riyadhah dzikir sirul asrar. Oke, silakan masuk Bapak. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Irwan, Kang. Dari mana Pak? Dadapan, Kang. Jawa nih kok, bon saged tahu. Bahasa Indonesia saja Pak ya, karena yang mendengarkan itu nasional. Nggih. Bahasa Indonesia. Bapak bisa bahasa Indonesia? Nggih, bisa. Silakan bahasa Indonesia Pak. Nggih. Nggih, saya usahakan Kang. Nggih. Begini Kang. Gimana? Di ajaran tauhid kan kita diusahakan untuk bisa fana. Iya. Nah, dalam fase fana ini kadang kan kalau saya angen-angen Kang, itu kan rasanya kadang itu kita terseret ke Jabariyah Kang. Percaya ke bagaimana basariyah. Caranya? Nggih. Bagaimana caranya atau apakah ada metode-metode agar kita tak terseret ke Jabariyah yang sesuai yang gampangnya gini lah Kang. Jabariyah gimana apa kita basariyah? Bisa fana yang nggih? Gimana kita caranya bisa tetap fana di jalur yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Nyuwun bimbinganipun Kang. Nggih. Sampun nggih. Nggih. Sudah pun ya. Matur suwun, ngaten mawon. Nggih. Ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi penanya yang di belakangnya, tolong ketika saat sudah kami menerima telepon, Anda tahan dulu ya. Nanti habis saya jelaskan telepon lagi. Nanti saya nggak uman waktunya. Yes, gak apa-apa tak layani sampai jam piro niki. Enggak. Nggih, bagaimana kita di jalur ahli sunnah wal jamaah kefanaan itu ya, ini dijawab dulu ya. Oke, masuk, mumpung masuk kami persilakan. Tekan 1, 3 atau 5 untuk menerima panggilan. Oh iki.
Kita kembali kepada pertanyaan tadi. Untuk memfanakan sifat basariyah biar tidak terjebak di dalam jabariyah, artinya bisa konsisten hanya Allah, bagaimana caranya? Bapak Ibu, saya akui sebelum kita mengenal dinul haq atau tauhid la ilaha illa anta, kita tidak akan pernah mendengar, mendapatkan tentang zikir sirul asror. Nah, masuk ke apa? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, dari mana dan sama siapa? Dari Jakarta, Gus. Ini langsung sama Gus ya? Iya, sampean sambil nonton apa ndak? Bagaimana Gus? Di situ sampean sambil mengikuti live streaming saya ndak sekarang? Lagi ngelihat, lagi menerangkan. Gimana Bapak? Mengikuti ya? Oke, silakan, apa yang ditanya ya. Bapak silakan di Jakarta. Halo. Halo Gus. Halo. Oke, nanti bisa diteruskan Pak ya. Sementara tak tutup dulu sampai saya menjelaskan dengan sempurna pertanyaan yang sebelumnya tadi. Tolong nanti telepon lagi setelah kami menjelaskan terkait masalah yang yang belum saya jawab. Bapak Ibu hadirin, terkait bagaimana dengan cara mudah kita untuk memfanakan selain Allah. Kita sebelum mengenal tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kita nggak mungkin akan mengenal dan menerima zikir sirul asror, nggak mungkin. Sepanjang itu kita masih dalam kesulitan untuk menafikan la ilaha selain Allah dan mengisbatkan hanya Allah, sangat susah Pak. Dan atau kita memfanakan perkara selain Allah, sangat susah. Hanya dengan jalan cara zikir sirul asrorlah ruhaniyah kita akan bisa melepaskan sifat basariyah, melepaskan, menafikan, memfanakan perkara selain Allah di dalam hati atas semua apapun, apakah yang berkehendak, apakah yang berperan, yang berkuasa, apapun itu nanti dengan mudah Bapak ya. Berarti harus mengenal, memahami sebelum melakukan praktek zikir sirul asror. Di situ ada 3 tahap Bapak. Di dalam zikir sirul asror, zikir yang tanpa ngucap, di situ ada 3 tahap. Mungkin bisa kami tulis di papan, bisa dilihat ya. Di dalam sirul asror yang dilahirkan oleh tauhid la ilaha illa anta, di situ melahirkan zikir sirul asror ada 3 pintu atau 3 tahap. Tahapan pertama adalah su'aul basiro. Apa su'aul basiro? Rasa iman yang hanya pada hidup itu yang segala-galanya. Ini
tetap lakukan terus menerus selama 24 jam sesuai kemampuan di dalam dirimu. Di dalam zikir Su'aul Basyirah itu fungsinya adalah merontokkan iman selain Allah di dalam diri Anda, termasuk sifat basariah Anda. Keakuan Anda sebagai makhluk itu dileburkan atau dihilangkan. Inilah yang kami maksud fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Satu penyakit di dalam hati seseorang manakala tidak lekas dihilangkan, maka bertambahlah penyakit itu. Makanya harus melakukan zikir tahap seperti ini. Setelah itu dianggap Allah selesai, Allah sendiri yang menilai, kita cukup hanya lakukan saja itu. Maka diletakkan pintu yang kedua adalah Ainul Basyirah. Apa itu Ainul Basyirah? Melihat. Satu sisi dikatakan ruh itu melihat Allah, satu sisi yang lain bukan perkaranya ruh bisa melihat Allah. Ruh itu sudah fana, Pak. Bertemu dan melihat satu paket. Berarti yang asalnya nama ruh itu jadi nama hidup. Berarti yang melihat hidup adalah hidup sendiri. Ini sifat basariah sudah lepas, Pak. Jangankan dirinya hamba, makhluk lainnya sudah tiada. Inilah yang dimaksud pengertian la ilaha illa ana. Ini, Pak. Akhirnya Allah memberikan ketegasan pintu yang ketiga. Apa itu? Hakul Basyirah. Apa itu Hakul Basyirah? Sudah benar imanmu, tegak. Jadi tidak goyah, Pak. Sekali Allah tetap Allah. Di masjid Allah, di WC Allah, dimanapun juga Allah. Udah nggak goyah ini. Di kaya, di miskin, Allah tetap. Aku. Inilah yang dimaksud dalam hadits qudsi. Jangan kau sembah namaku, jangan kau sembah sifat zatku, tapi sembahlah aku. Ini maksudnya ada di sini. Barulah nanti Allah akan sampaikan Anda di la ilaha illa anta yang melahirkan zikir fana'ul zikri. Apa itu fana'ul zikri? Hatimu sudah kefanaan, kau tidak ngaku kau yang berzikir, kau yang ingat. Kau manusia itu roh itu bukan. Berarti yang zikir, yang ingat aku sendiri. Qadim ala qadim, qadim ala kudus. Begitu, Bapak. Oke. Selanjutnya iki diayahi maneh apa gak telepon iki? Mohon maaf yang di luar, ini yang di majelis cukup. Ya. Yang di majelis ada yang bertanya lagi? Ibu tadi sudah kejawab, Bu, ya? Oke, Bapak, waktu kita juga terbatas. Mungkin bisa komunikasi lagi besok kapan hari? Ya, mohon maaf sekali lagi yang ada di luar. Nanti kita akan agendakan lagi hari Sabtu yang akan datang untuk komunikasi lain. Niki Astapura masuk sesuai dengan janji. Satu kali lagi, nggih, mohon maaf. Satu kali lagi. Silakan Bapak Astapura. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, alhamdulillah bisa ngobrol walaupun lewat WhatsApp. Saya bertemu, ya, mendengarkan suara. Ya. Ini ada satu pertanyaan mengenai sholat. Sholat. Ya,
sholat yang dilakukan oleh jasmania ini, Gus. Jadi sholat mengenai jasmania ini, padahal kita sudah niatnya itu sudah kepada Allah, tapi kadang-kadang di pikiran itu masih banyak begitu yang lain-lainnya begitu, Gus. Ini kan sholat di jasmania ini banyak meminta begitu kepada Allah, ya kan? Iya. Jadi bagaimana itu, Gus? Tolong dijelaskan mengenai sholat di dalam jasmania itu masih banyak pikiran-pikiran yang masih terlintas begitu, Gus. Jadi tidak secara khusyuk begitu, Gus. Yeah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memberikan kunci bagaimana sholat yang benar, kita lihat dasar di dalam satu Al-Quran. Allah katakan hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya sholat yang dilakukan oleh jasmani was-sholawah as-sholawah ay al-maktubah itu hukumnya wajib, iku hukumnya wajib khusyuk, wajib. Kita selama menerima keterangan di syariat tidak disentuh, kekhusyukan itu tidak disentuh. Pokoknya kita melakukan sholat, nah gitu ya, nggak disentuh tingkatan wajib khusyuk, nggak disentuh. Mengapa tidak disentuh? Berbagai macam alasan. Bagaimana mungkin amaliyah sholat itu dikatakan benar? Posisi ruhaniyah kita itu dalam keadaan menyembah selain Allah. Jawab sendiri. Allah katakan wa ma umiru, dan tidak kuperintah, gak diperintah, illa liya'budullaha, kecuali hanya pada Allah. Tapi fakta di lapangan lari dari Allah. Ini sampai jawab, benarkah sholat yang seperti ini? Aku nggak usah jawab, aku yang bertanya sekarang, benarkah sholat yang seperti ini? Bapak Ibu, mengapa di dalam setiap ayat Al-Quran ketika menjelaskan tentang masalah sholat itu memakai kalimat koma, tidak fa'ala, koma, ya, bukan fa'ala. Apa artinya koma dan fa'ala? Koma adalah menjaga, fa'ala adalah melakukan. Enggak ada di setiap ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah sholat itu memakai fa'alah. If'alu, enggak ada. Mesti koma, menjaga. Ini tersentuh pada kalimat berikutnya. Habis was-sholawat hafidhu ala sholawah, menyentuh pada was-sholatil wusta, sholat yang di tengah. Yang dimaksudkan di tengah adalah sholatnya ruhaniyah kita, bukan jasmaniyah. Wakumu, lah ini koma yakumu, wakumu, tegakkanlah, jagalah, lillahi, karena Allah, qanitin, hal keadaan ruhaniyah, qanitin ay khosyi'in, wajib khusyuk. Hal dengan sahibul hal itu tidak bisa dipisahkan. Ruhaniyah dengan khusyuk tidak bisa dipisahkan.
Berarti wajib Bapak Ibu keadaan hatimu itu khusyuk ketika jasmani melakukan sholat 5 waktu. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana caranya ruhaniyah jenengan tidak teringat kepada selain Allah, urusan akliyah teringat terhadap selain Allah, itu memang mestinya. Tapi ruhaniyah yang kami maksud, jawabannya cuman satu: sibukkan ruhaniyahmu, nyertakan sirul asrar. Titik. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sudah gabung belum bisa terjawab mungkin mohon maaf. Besok Sabtu kita berjumpa lagi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.